Masih kesaksian dari jaksa penuntut umum, namun cukup cukup eksklusif sebenarnya karena menghadirkan saksi mahkota, saksi yang memang melakukan tindakan atau peristiwa pembunuhan ini. Pertama adalah Rodi. Rodi adalah yang sebagai inisiator semuanya terjadinya kasus, akhirnya terjadi pembunuhan ini. Kemudian ada saksi Alpat, kemudian ada namanya saksi Karsini, Agus dan Sugeng kemarin. Namun lagi-lagi memang kita sayangkan Aki tidak bisa dihadirkan karena masih DPO. Dalam persidangan itu jelas terbukti bahwa asal muasal kasus pembunuhan ini dimulai dari yang namanya Karsini atau Tini. Karsini pernah menjadi asisten rumah tangganya Ibu Aulia dan almarhum Edi Chandra Purnama di tahun 2019 selama 22 hari. Kemudian selama 22 hari mereka mengenal keluarga Pak Edi almarhum dan Ibu Aulia, bagaimana karakter semuanya. Setelah itu keluar di bulan Juni 2019 Ibu Aulia curhat ke yang namanya saksi Karsini atau saksi Tini ini, curhat terkait masalah rumah tangganya karena ada dugaan almarhum tidak mau bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya Ibu Aulia dan anaknya yang namanya Mahaputri Raina Intan. Dari curhat itu timbul ide-ide. Akhirnya muncullah yang namanya suaminya Karsini, yang namanya Rodi. Rodi lah yang merencanakan semua terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana ini. Di awal bulan Juni 2019, Rodi sudah mendapatkan uang 45 juta. Tujuannya apa 45 juta itu? Untuk mencari orang pintar di Jogja. 4 juta untuk operasional, atau 5 juta untuk operasional, 40 untuk mencari yang namanya orang pintar. Selama 3 bulan, Rodi ada di dalam daerah Yogyakarta untuk mencari. Ketemulah namanya Bamul, kemudian ada namanya Mbak Borobudur, kemudian ada namanya Tauhid. Di sana semua perencanaan itu ada. Namun ternyata dalam keterangan dari Ibu Aulia, Rodi tidak selama full 3 bulan di Jogja, beberapa kali ke Jakarta. Ini sangat menarik karena apa? Ini sangat menjolimi klien kami, Ibu Aulia. Rodi mengaku bahwa badannya adalah badannya orang pintar. Rodi menginginkan untuk berhubungan badan dengan Ibu Aulia. Ibu Aulia menolak. Kemudian Rodi merajuk lagi bahwa saya ini badannya dari orang pintar tersebut, Anda harus menurut. Kemudian ingin lagi nikah siri, Ibu Aulia menolak juga. Kemudian hal-hal lainnya yang sifatnya ingin mencumbu Ibu Aulia itu ditolak semuanya. Kemudian balik lagi Rodi ke Yogyakarta, dan di bulan Agustus 2019 itu full Rodi datang ke Jakarta di tanggal 22 Agustus. Perencanaan berlanjut. Peran-peran siapa yang harus melakukan tindak pidana ini dimulai dari orang pintar, dukun, kemudian mulai dari pembelian senjata api di Bogor. Rodi pun meminta lagi 15 juta. Tembak, senapan sama pelurunya dibeli di Bogor. Jadi total Ibu Aulia sudah mengeluarkan 180 juta kepada Rodi semuanya. Jadi semua peran ini direncanakan oleh Rodi. Setelah itu ada yang namanya Aki.
lagi-lagi disayangkan lagi, Aki tidak bisa ditangkap oleh Polda Metro Jaya ataupun kepolisian yang terkait. Namun peran Aki juga cukup signifikan juga. Siapa yang akan pegang kakinya, siapa yang akan pegang tangannya, siapa yang akan membakar, dan lain-lain, itu semua diatur oleh Aki dan Rodi. Kemudian ada namanya Alpat. Alpat ini masih muda, umur 19 tahun. Memang tugasnya lebih ringan. Tugasnya hanya melihat tangki mobil kalian. Karena perencanaan ini yang melakukan adalah semuanya Rodi. Jadi bagian Alpat adalah mencari titik api dari mobil kalian supaya bisa dibakar. Karena rencananya jenazahnya tersebut akan dibawa oleh mobil kalian atau ditaruh di mobil kalian. Tujuannya apa? Dibakar. Nah, Alphard adalah merencanakan untuk mencari tangki gimana caranya supaya bisa dibocorkan. Dengan bocor mudah untuk api masuk dan mudah untuk membakar keseluruhan. Jadi hari ini puncaknya sebenarnya karena kita akhirnya bisa tahu dari fakta persidangan, meskipun beberapa dibantah BAP oleh yang namanya Rodi, namanya Alphard, dan namanya Karsini. Tapi dari BAP dan dakwaan itu membuktikan bahwa perencanaan semuanya dilakukan oleh Rodi dan Aki. Eksekusi adalah Agus dan Sugeng. Alphard tiba-tiba kesurupan dan kita nggak tahu apakah disengaja atau tidak disengaja. Tapi intinya adalah semua perencanaan ini dilakukan oleh dua orang. Sentralnya, pertama adalah Rodi, yang kedua adalah Aki, yang sama sekali tidak bisa ditangkap. Dan kami sebagai kuasa hukum tidak tahu dan tidak mengerti kenapa Aki yang perannya sentral ini bisa ditangkap. Kalau memang Aki ada di Jogja, mestinya lebih mudah. Kenapa bisa menangkap Rodi, bisa menangkap Karsini, bisa menangkap Alphard di kebun kopi di Palembang? Kenapa tidak bisa menangkap Aki? Jadi berdasarkan fakta persidangan yang dihidangkan hari ini dalam persidangan, nyata-nyatanya bahwa pelaku utamanya dan perencana utamanya, intelektual aktornya adalah Rodi dan Aki. Yang lain hanya ikut saja, mereka hanya turut serta saja. Karena mereka nggak mengerti, karena mereka tidak paham. Perencanaan semuanya dilakukan oleh dua orang tadi, Rodi dan Aki. Oke, baik Bang. Tadi kan sempat ada pembicaraan yang pembelian senjata api Bang ya? Betul. Nah, jadi saya tarik ulang kembali Bang. Senjata itu apa sih Bang untuk tujuan untuk membeli senjata api itu? Atas dari perintah siapa? Tugas atau planning dari pembunuhan ini itu dimulai dari penyantetan. Di situ ada Mamul, ada Borobudur, ada Aki. Namun menurut Rodi, penyantetan tidak bisa dilakukan karena almarhum memiliki penangkal. Almarhum tidak bisa disantet. Opsi kedua adalah ditembak. Makanya Rodi minta uang 15 juta untuk membeli senjata dan peluru di Bogor. Apakah terbeli atau enggak? Tadi karena sistem dari Zoom-nya tidak tidak bagus, jadinya saya nanya, akhirnya pindah ke saksi berikutnya. Tapi intinya setelah disantet tidak jadi, dilakukan upaya penembakan. Dan lagi-lagi menurut Rodi, penembakan pun tidak akan bisa berhasil karena almarhum selalu ada di rumah, selalu di dalam rumah. Makanya berikutnya perencanaan yang lebih dahsyat lagi, akhirnya terjadilah tindak pidana pembunuhan ini adalah dilakukan pembunuhan dan pembakaran. Itu pun lagi-lagi yang melakukan idenya semuanya adalah Rodi dan Aki. Perencanaan ini sangat matang dan melibatkan eksekutor-eksekutor yang namanya Agus dan Sugeng. Akhirnya terjadilah persidangan ini. Dan semoga ada titik terang bahwa klien kami terdakwa hanya sekedar turut serta. Karena semua yang melakukan inisiator, planner itu adalah dua orang, Rodi dan Aki saja.
Bang, tadi kan terdapat ada beberapa saksi bang ya, itu yang dihadirkan. Apakah semuanya kelima itu sinkron terhadap perkara yang itu? Lima-limanya sinkron karena mereka satu peristiwa hukum. Mulai dari perencananya yang namanya Aki dan Rodi, kemudian ada namanya Agus dan Sugeng yang memang temannya Aki. Kemudian Karsini itu istrinya Rodi dan Alfa teman kecilnya Rodi. Jadi sangat sinkron semuanya. Namun lagi-lagi kita sangat menyesali kenapa Aki tidak bisa dihadirkan. Padahal intelektual dadernya, aktor intelektualnya, Rodi sudah ketangkap, kenapa Aki tidak bisa ditangkap? Ada apa gerangan dengan Aki? Iya bang, dalam persidangan tadi dengan memanggilkan beberapa saksi, apakah ada bukti-bukti yang dikeluarkan? Bukti-bukti sebenarnya baru dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ternyata mobil Toyota Calya itu masih leasing. Jadi si leasing Multifinance ingin mengambil mobil itu. Namun karena sebagai bukti dalam persidangan akhirnya sampai sekarang belum bisa disita atau diambil oleh finance-nya atau leasingnya. Jadi buktinya itu. Kami sebenarnya terus terang ingin menghadirkan saksi dan bukti juga. Kenapa? Karena itu adalah hak kami. Namun karena sidang mau dipercepat, akhirnya tiba-tiba majelis hakim ingin supaya langsung ke keterangan terdakwa. Kalau dalam kebiasaan hukum acara kan keterangan terdakwa ditaruh di terakhir. Jadi setelah saksi dari kuasa hukum, kemudian keterangan terdakwa, baru setelah itu tuntutan. Namun kami memahami karena kondisi juga lagi pandemik, lagi COVID-19, akhirnya kami setuju bahwa keterangan terdakwa diambil hari ini. Dan semua dijabarkan oleh Ibu Aulia bahwa semua yang merencanakan ini semua adalah Rodi dan Aki. Mereka hanya sebagai turut serta saja. Jadi intelektual dadernya, intelektual aktornya itu adalah Rodi dan Aki. Pledgernya yang turut sertanya itu Aulia dan Kelvin. Bang, dalam persidangan hari ini kan tadi abang ungkap bahwa sampai saat ini pun lagi-lagi yang namanya Aki belum bisa ditemukan. Bagaimana bang untuk dalam mengenai kasus ini untuk kedepannya bang, dengan adanya saksi yang dihadirkan, yang si Rodi udah terungkap, dan satu yang Tombak ini belum terungkap nih, masih dalam DPO. Apa sih yang abang akan ajukan untuk dalam persidangan nanti selanjutnya gitu, untuk mengungkap ini semua? Kami sebenarnya tadinya berharap Aki ini bisa untuk dicari kembali. Namun dalam hukum acara kita kan tidak bisa men-stop yang namanya persidangan. Kami berharap Aki bisa ditemukan agar terang benderang, agar bisa menentukan, majelis hakim bisa menentukan siapa sebenarnya yang melakukan kesalahan yang fatal. Jangan menuduh ke terdakwa atau klien kami. Karena fakta persidangan semuanya dijabarkan bahwa memang Aki dan Rodi lah yang melakukan perencanaan yang matang ini. Mereka yang mengerti sama sekali, dan kami meyakini bahwa klien kami itu hanya sekedar turut serta saja atau bahkan menjadi korban saja. Kenapa mestinya mereka yang lebih senior tidak menyarankan untuk cerai saja, untuk diselesaikan secara adat saja? Kenapa tidak menyarankan itu? Kenapa lagi-lagi sarannya adalah saran pembunuhan? Semestinya Rodi sebagai intelektual aktor, Aki sebagai intelektual aktor menyarankan udah damai saja, mediasi saja. Toh itu kan suami kamu sendiri. Kenapa nggak diarahkan ke sana? Kalau memang harus ini ya cerai saja, udah selesai. Tidak ada tindakan pembunuhan ini. Itu yang kita tidak dengar dari Aki dan Rodi. Kenapa sarannya adalah saran pidana, saran yang kriminal, saran yang membuat akhirnya terjadilah peristiwa pembunuhan berencana ini. Bukan saran yang patut, saran yang sebagai orang lebih dewasa, apalagi orang namanya panik semestinya dianjurkannya anjuran yang menenteramkan. Ini kenapa anjurannya adalah menyantet, menembak, membunuh, membakar, membuang ke jurang.
Kenapa bukan saran-saran yang konstruktif, saran yang membangun, saran yang kalau bisa hindarilah tindak pidana yang namanya pembunuhan itu. Cari cara damai saja, mediasi, paling terakhir masih cerai saja. Kenapa tidak disarankan? Ini di fakta persidangan tidak ada saran itu oleh intelektual aktornya. Ini yang kami sesalkan juga.